hadir hari ini? Nadia, Pak. Nadia, kenapa Nadia? Alfa. Alfa tanpa keterangan. Fadli sakit. Fadli? Sakit, Pak. Untuk Fadli kita doakan semoga si Fadli ini cepat sembuh agar bisa bergabung lagi untuk belajar dengan kita di kelas ini. Cek konsentrasi kita hari ini adalah dengan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Itu kata bundar tidak disebut ya, tapi diganti dengan geheman. Artinya seperti ini. Topi saya ya. Topi saya. Topi saya. Kalau tidak, bukan topi saya. Oke, tepuk tangan. Jadi pada hari ini kita masih belajar tentang peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang benda-benda ya, atau jenis-jenis peninggalan masa Hindu-Buddha dan manfaatnya. Manfaatnya kan kemarin yang paling utama adalah sebagai sumber sejarah untuk kita pelajari bersama ya, bahwa di Nusantara ini ternyata pernah ada banyak kerajaan Hindu-Buddha pada masanya. Kali ini kita akan belajar tentang upaya untuk melestarikan peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha tersebut. Ya. Coba kalian bayangkan ketika semua sumber-sumber sejarah atau benda-benda peninggalan masa Hindu-Buddha itu telah tiada, apa yang akan kita pelajari? Tidak ada kan? Tidak ada sumber sejarah yang bisa kita pelajari. Betul tidak? Motivasi hari ini belajar sebanyak yang kamu bisa saat masih muda, karena hidup menjadi terlalu sibuk nantinya. Dan selain kalian masih muda, kalian masih kelas 7 SMP saat ini, kalian masih muda, belajarlah banyak-banyak. Karena ketika kalian nanti sudah tua, kalian akan terlalu sibuk, sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar. Hari ini kita memiliki 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan upaya pelestarian peninggalan masa Hindu-Buddha dengan tepat. Selanjutnya tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dampak yang terjadi jika peninggalan masa Hindu-Buddha punah. Bapak akan menampilkan satu video ini tentang upaya pelestarian peninggalan masa Hindu-Buddha. Perkembangan agama Hindu tentu meninggalkan banyak peninggalan warisan kebudayaan, khususnya di Indonesia, yang masih terus dijaga kelestariannya hingga saat ini. Menjadi kewajiban umat beragama untuk tetap menjaga kelestarian peninggalan budaya agama Hindu yang diwariskan oleh putra-putri bangsa dari masa ke masa. Lalu, bagaimana cara melestarikan kebudayaan Hindu yang kita miliki? Cara pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan merawat dan menjaga pelestarian peninggalan agama Hindu di Indonesia. Adapun cara menjaga dan merawatnya antara lain, yang pertama dengan membangun museum-museum untuk menyimpan benda-benda dan warisan sejarah budaya agama Hindu di Indonesia. Lalu selanjutnya dengan menjadikan cagar budaya sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya. Menjaga dan merawat wilayah atau daerah-daerah cagar budaya, benda-benda yang menafaskan agama Hindu dengan sebaik mungkin. Cara ketiga untuk melestarikan kebudayaan Hindu dengan bersembahyang di tempat-tempat suci atau pura. Pemikiran, pernyataan, sifat, dan sikap anak-anak bangsa yang demikian adalah wujud dari putra-putri yang berhati mulia. Kita semua patut bersyukur kehadiran Indonesia yang dewasa karena berkesempatan menjadi pelestari dari budaya agama Hindu di Indonesia. Nah, dari video yang telah kalian simak, ada tidak yang ingin ditanyakan terkait dengan video tersebut? Saya ingin bertanya. Ya, silakan Farah. Pak, kenapa kita harus menjaga peninggalan sejarah? Ya, pertanyaan Farah, kenapa kita harus menjaga
kenapa kita harus melestarikan peninggalan sejarah, khususnya Hindu-Buddha ya. Bagus sekali pertanyaannya. Yaitu kita harus menjaganya agar kita tidak kehilangan sumber sejarah, kita tidak kehilangan warisan sejarah yang sangat berguna bagi pengetahuan kita. Jadi saya telah membagi kelompok di sini. Saya bagi kelompok secara heterogen. Kelompok pertama Dimas, Gila, Widya, dan Amel. Kelompok kedua Putra, Dewi, Pula, dan Cahyani. Lalu kelompok terakhir atau kelompok tiga Arul, Nisa, Dinda, dan Farah. Selanjutnya saya akan memberikan LKPD. Ada pertanyaan LKPD yang harus kita selesaikan pada hari ini. Oke, bagian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Bapak akan kembali dengan satu lagi video untuk membantu kalian dalam menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah yang ada. Salah satu alasan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menaikkan harga tiket untuk naik ke Candi Borobudur adalah demi menjaga kelestarian candi peninggalan dinasti Sailendra. Balai Konservasi Candi Borobudur hingga saat ini terus melakukan pemantauan terhadap keawasan yang terjadi di candi ini. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur membuat kerusakan di beberapa titik area candi. Keawasan yang terparah terjadi pada bagian undakan atau tangga, relief, dan bagian teratai pada stupa Candi Borobudur. Dan tangga candi, pihak Balai Konservasi Borobudur telah menyiapkan sandal khusus, yakni sandal upana atau sandal khusus yang akan digunakan para pengunjung yang naik candi. Selain menyiapkan sandal upana, pihak Balai Konservasi juga akan menyiapkan pemandu wisata yang berkualitas. Upaya masyarakat melestarikan peninggalan masa Hindu-Buddha, tidak mencoret-coret benda peninggalan sejarah, dan kita sebagai masyarakat wajib menaati tata tertib yang ada dalam setiap tempat peninggalan sejarah dan wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku. Nomor 2, tidak ada lagi sejarah yang kita pelajari. Benda-benda peninggalan sudah tidak ada lagi dan kita tidak akan tahu benda-benda apa saja yang jadi peninggalan sejarah. Usaha pemerintah melestarikan peninggalan masa Hindu-Buddha itu melestarikan benda sejarah agar tidak rusak baik oleh faktor alam maupun buatan, turut menjaga kebersihan dan keutuhan. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Kelompok 3. Kelompok 1. Nah, benar, kelompok 1. Kelompok 2. 5 detik. Kalau tidak jawab, sudah terima. 1. Ya? Siap, penciptaan atau permainan suci sama saja, oke? Kelompok 2, 5.
Jadi pemenangnya adalah kelompok satu juara. Jadi silakan kelompok satu untuk hari depan ini untuk menerima hadiah. Kelompok 2 dan kelompok 3 nggak usah berkecil hati, kalian juga dapat. Ya, apa? Ini adalah bentuk penghargaan karena sudah mengikuti pelajaran PTN. Bagaimana pelajaran ini? Masih ada yang belum dimengerti? Ngerti? Ya, mantap kalau dimengerti. Jadi kita simpulkan dulu untuk hari ini. Jadi ada beberapa upaya yang telah kalian sebutkan jawabannya tadi, ada dari masyarakat dan ada dari pemerintah. Jadi ya dari pemerintah itu ya pemerintah harus lebih aktif lagi untuk setidaknya memberikan aturan-aturan atau semacam hukuman pada pelanggar-pelanggar yang datang berwisata di tempat-tempat sejarah. Kan ikut turut serta melestarikan benda-benda peninggalan sejarah agar sejarah tidak hilang seperti itu. Dan karena dampaknya itu kalau hilang, kalau rusak, apa yang akan terjadi kalau rusak? Akan rusaknya sumber-sumber sejarah kita, ya kan? Selanjutnya saya ingin tanyakan, bagaimana proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan. Iya. Ada saran untuk pertemuan berikutnya? Tambahkan hadiahnya lagi. Semoga proses pembelajaran seperti ini itu membuat pengetahuan kalian bertambah dan membuka pikiran kalian menjadi lebih baik lagi. Saat mengakhiri pelajaran ini untuk lebih berkahnya, agar pembelajaran kita diberkahi Allah, sebaiknya kita tutup dengan doa. Silakan kepada kelas ditutup doanya.